Itu termasuk yang disebut wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kalau ingin bertemu pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berperjumpaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham bro? Nah, kita dua hal ini amal soleh, dan jangan niatkan apapun ibadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasinan tak angkat kalau perlu ya rasa isin. Nggak usah malu. Nggak usah malu. Nggak bisa datang ke masjid, nggak bisa mendatangi majelis taklim. Kalau mau ada perlu, nggak usah malu. Malulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan yang rajin ke masjid siapa bro ini bro? Malam Jumat saja. Ingatkan suami panjenengan, orang kalau sudah masuk masjid, kakinya melangkah ke kanan, hati buruknya ditinggal di lapangan, masuk Bismillah, Allahumma ghfir, Allahumma ftahli abwaaba rahmati, kaki kanan. Yang dilihat hanya Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melihat aku Bu RT, aku Pak RT, aku Pak Lurah, aku Pak Camat, aku Pak Bupati, aku Pak Gubernur, aku Pak Wali Kota. Jangan bawa embel-embel tersebut masuk ke dalam rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika masuk masjid, lupakan permasalahan dan perselisihan kepada sesama muslim. Kalau suami panjenengan ada masalah dengan tetangganya bu, masjid ini tempatnya orang berdamai. Betul apa betul? Saya yakin kalau suami-suami panjenengan, putra-putra panjenengan datang ke masjid semuanya, ini Masjid Al-Falah, insya Allah nggak ada perselisihan di antara kita. You understand? Bantu? Salam dia ten, itu nganten. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan niatkan apapun ibadah itu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Pokoknya lillahi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dua hal bu ya. Kalau kita ingin perjumpaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni wah bagaimana ketemu Allah Pak Ustaz, bagaimana? Jangan kita pikirkan bentuk fisik, karena Allah tidak bertempat. Allah itu maha besar, Allah itu maha luas, tidak perlu tempat dan tidak memerlukan tempat. Ini kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pikir itu, pikirlah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya apa tidak bu? Percaya apa bu? Saya yakin ibu percaya, karena di sini semua orang yang beriman Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita tutup mukadimah yang sudah panjang lebar. Kita sambung bab sholat. Sholat adalah apa yang sudah apa mana sini ibu? As-sholatu imad. Sholat adalah faman aqamaha faqad aqamat din. Apa artinya? Eman temen bro, ayo raiso hadise raiso. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Artinya agama tetap kokoh kalau kita dengan sholat. Waman tarakaha faqad hadamat din. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, ya, maka sesungguhnya dia telah merobohkan agama. Kita itu walaupun sholat-sholatan, tidak sholat beneran, itu sama juga kita merobohkan agama. Untuk itu saya di sini mengajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita bernyanyi sholat kita. Dimulai dari kemarin kita sekolahin dulu, badan kita harus suci, pakaian harus bersih, tempat harus suci, dan juga harus punya wudu. Ingat bu, wudunya yang saya praktekkan bu? Masih ingat bu?
Siapa yang berwudu masih pakai sikut duluan Bu? Siapa Bu? Dari keran pakai sikut. Ayo Bu. Ada Bu? Masih ada? Jangan tidak mengikuti Al-Quran. Al-Quran menunjukkan kita berwudu itu dari tangan ke sikut. Kalau kaki bagaimana Bu? Paling gini-gini aja ya Bu. Ya, betul. Ya. Jangan. Tidak cukup. Diesel ini tidak cukup. Tidak sah wudunya. Harus dia remet-remet bahasa Jawa ini. Pusat-pusat. Apa bahasa orang Inggris ini? Pusat apa? Ulus-ulus. Bahasa apa ulus-ulus? Diusap. Ya. Ibu kalau ini kira-kira cukup gak buat wudu Bu? Tapi ada mana Bu? Tidak mungkin Pak Ustaz tidak sah juga ya Bu ya. Ada pasti yang berpikiran bahwa air untuk segini tidak cukup. Nah, saya praktekkan Bu ya. Saya cuma mempraktekkan satu tangan saja. Lihat Bu ya. Ini cukup begini. Ini cukup saat begini Bu ya. Kita jangan sampai tangan ini putus ya. Kita tempelkan begini, kita lagi begini. Jangan terus digosok terus, jangan sampai kita lepas. Paham? Jangan, kalau kita lepas kita belum belum rata, maka sudah mustakmal, maka batal. Harus diulangi lagi. Cukup air 2 sendok ataupun 1 genggam ini kita oleskan terus sampai kita gosok-gosok begini. Nah kalau cincin, ya punya kalau cincin tunangan jadi begini-begini ya. Kali ini bukan masa cincin tunangan ini Bu? Iya Bu. Penggolok dewa ini. Nah ini, alhamdulillah saya Bu. Apa ya? Cukup begitu aja. 1 kali, kalau 3 kali namanya nah, cukup sekali itu. Selas-selas. Cukup. Ya kalau air segini insya Allah cukup. Dan terus begitu. Kalaupun airnya tidak cukup, tidak usah pakai telinga, tidak usah pakai kumur-kumur, tidak usah pakai hidung, tidak usah. Pokoknya cuci tangannya, kemudian basuh muka, basuh tangan, usap kepala, ya. Kemudian kaki, sudah cukup. Yang lainnya sunnah. Kalau tidak ada air. Jadi 4 saja itu yang mustahab atau yang wajib dilaksanakan atau wajib dipenuhi. Allahumma shalli ala Muhammad. Tangan sampai siku dan diputar-putar. Nah, putar-putar jilat itu namanya apa nih? Koreo. Kalau saya batin tangan ini kosot kerempeng. Ya Allah, mas mendengar lu pikiran kerempengnya ya. Alhamdulillah. Kenapa Paulus? Alhamdulillah Bu, saya paham ya. Terus jam 3 ini. Orang kroso ini. Kroso betul Bu jam 3. Masya Allah, gak kroso ngejine. Tangan, muka, dan ingat Bu ya, sampai di sini Bu, kalau walaupun gak punya jenggot seperti saya, di sini 2 jari setelah dagu ini Bu. Jangan cuma dagu begini tok, gak sah. Hah? Jadi yang sampai itu loh, apa namanya? Jilbab. Pas area jilbab itu loh Bu. Nah, di sini harus basah. Nah. Kalau aku pengen double kan ini bojo yo, kalau di cewek. Kalau aku pengen double. Allahumma shalli ala Muhammad. Salat itu adalah perkara yang paling penting di dalam kehidupan kita. Barang siapa yang menyepelekan sholat, maka orang tersebut akan menyepelekan ibadah-ibadah yang lainnya. Orang kalau sudah sholatnya amburadul, sembarang amburadul,